Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Aulia Sabani. Di sini saya akan menjelaskan tentang global warming. Oke, kita lanjut ke pengertian global warming. Nah, apa sih yang dimaksud dengan global warming? Global warming atau pemanasan global adalah peristiwa di mana terjadinya peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi, di mana peningkatan suhu ini terjadi dalam waktu atau jangka yang sangat panjang. Oke, sebelumnya ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu gas rumah kaca, di mana merupakan gas-gas di atmosfer yang bisa memperangkap panasnya sinar matahari. Yang kedua yaitu ada emisi. Emisi merupakan gas-gas buangan dari hasil pembakaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada bahan bakar fosil, di mana bahan bakar yang mengandung karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa penyebab mengapa terjadinya global warming. Yang pertama yaitu ada pembuatan energi listrik atau energi-energi lainnya. Kita ketahui bahwasanya saat ini energi listrik begitu sangat amat dibutuhkan. Dan pembuatan energi listrik yaitu dengan pembakaran bahan bakar fosil, tentunya ini akan menyebabkan gas emisi yang nantinya menjadi gas rumah kaca yang tentunya membahayakan atmosfer dan membuat suhu menjadi lebih meningkat. Kedua, ada manufaktur barang dan bangunan. Industri manufaktur dapat menghasilkan emisi yang sangat signifikan. Adanya pembakaran fosil yang digunakan untuk semen, baja, besi, elektronik, dan pakaian membuat emisi atau gas-gas rumah kaca yang dihasilkan itu sangatlah besar, sehingga industri manufaktur dan bangunan ini menjadi penyumbang emisi dan gas-gas rumah kaca terbesar untuk pemanasan global. Oke, yang ketiga ada penebangan hutan. Sekitar 12 juta hutan dihancurkan setiap tahunnya dan membuat karbon yang tersimpan di dalamnya terlepas, juga menjadi berkurangnya pohon sebagai penyerap karbon dioksida, sehingga penebangan hutan ini menghasilkan emisi besar di mana menyumbang 1/4 gas rumah kaca secara global. Yang kelima ada pembangunan transportasi dan produksi makanan. Semakin maraknya transportasi seperti motor, mobil, dan lain-lain, dan bahkan itu menjadi kebutuhan, membuat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang terbentuk karena adanya pembakaran fosil untuk bahan bakarnya yaitu bensin. Produksi makanan pun sejatinya tidak lepas dari menimbulkan emisi yang tentunya semakin memperparah globalisasi pada saat ini. Oke, untuk pembahasan yang ketiga, kita akan lanjut terhadap dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu sendiri. Di sini kita akan membahas 7 dampak dari globalisasi. Yang pertama, ada peningkatan volume dan suhu lautan. Lautan menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Seiring meningkatnya suhu lautan, membuat volumenya pun ikut menaik dan kadar keasamannya pun ikut meningkat, sehingga membuat terumbu karang menjadi semakin cepat rusak dan punah. Yang kedua, meningkatnya suhu di permukaan bumi. Karena banyaknya gas rumah kaca di atmosfer dan terperangkapnya sinar atau panas cahaya matahari di bumi menyebabkan suhu global pun terus-menerus meningkat dan berdampak pada beberapa resiko. Yang pertama yaitu kebakaran, yang kedua kesehatan, dan masih banyak lagi. 3, yaitu badai yang lebih parah. Seiring meningkatnya suhu bumi, frekuensi, dan luas serta suhu lautan, maka semakin banyak air yang menguap. Hal ini tentu memperkeruh cuaca hujan ekstrim dan banjir, sehingga membuat semakin rawannya terjadi badai deduktif yang bisa berakibat kematian dan kerugian pada ekonomi. 4. Peningkatan kekeringan. Perubahan iklim yang drastis membuat kesediaan air semakin menjadikannya langka. Banyak berbagai daerah yang tidak mempunyai kesediaan air bersih. Hal itu terjadi karena perubahan cuaca yang tidak menentu, juga ketidakmerataannya hujan yang menyeluruh. Yang kelima yaitu meningkatnya penyebaran penyakit. Perubahan pola cuaca menjadikan penyakit semakin cepat menyebar. Semakin besar terjadinya cuaca ekstrim seperti kekeringan, membuat angka kematian meningkat serta menyulitkan sistem kesehatan dalam menanganinya. Akhirnya, kurangnya sistem kesehatan ini menjadikannya rawan terjadinya penyakit atau penyebaran penyakit itu. Yang keenam yaitu kekurangan makanan atau kerusakan pangan.
Lagi-lagi, akibat kekeringan dan peningkatan cuaca ekstrim bahkan tidak menentu membuat sektor pertanian, perikanan, serta peternakan pun menjadi kena imbasnya. Lahan-lahan menjadi kurang subur karena tidak adanya pasokan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Itulah mengapa terjadinya kekeringan yang membuat nantinya berakibat pada kelaparan dan kurangnya bahan pangan. 7. Mencairnya gunung es. Gunung es mencair karena kenaikan suhu global juga kenaikan suhu pada air laut yang akibatnya menggerogoti bagian atas dan bawah es sehingga itu membuat semakin kesini gunung es pun semakin mencair. Oke teman-teman, itulah pengertian, dampak, serta penyebab mengapa terjadinya globalisasi. Oke, bersama saya Rifana Aulia Sabani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.